Halo semuanya, balik lagi nih bersama Hima Petri. Gimana? Pada nungguin ya informasi-informasi dari Hima Petri? Sebelum kita masuk ke inti videonya, teman-teman pasti saat ini tidak asing mendengar penyakit PMK pada hewan kan? Gimana kalau langsung kita bahas saja yuk? PMK yaitu penyakit mulut dan kuku atau dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. PMK saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau, hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Penyebab PMK ini adalah penyakit infeksi virus dari famili Picornaviridae yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Adanya gejala klinis pada sapi yang pertama, demam mencapai 41 derajat Celcius, tidak nafsu makan, menggigil, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari. Yang kedua yaitu menggosokkan bibir, menggeretakkan gigi, leleran mulut, suka menendangkan kaki. Dan yang ketiga, komplikasi, erosi di lidah, superinfeksi dari lesi, mastitis dan penurunan produksi susu permanen, kematian pada hewan muda, kehilangan berat badan permanen, dan kehilangan kontrol panas. Lalu gejala klinis pada domba dan kambing. Lesi kurang terlihat atau lesi pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesi pada sekitar gigi domba, kematian pada hewan muda. Pencegahan dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama yaitu pencegahan dengan cara biosecurity. Perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance. Pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Desinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, seperti perlengkapan kandang, mobil, baju, dan lain-lain. Musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi. Lalu, tindakan karantina. Lalu, pencegahan dengan cara medis. Yang pertama, untuk daerah tertular. Vaksin virus aktif yang mengandung adjuvan. Kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin, sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Untuk daerah bebas, pengawasan lalu lintas ternak, dan pelarangan pemasukan ternak dari daerah yang tertular. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu pengobatan dan pengendalian. Yang pertama, pemotongan dan pembuangan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Kedua, kaki yang terinfeksi diterapi dengan klorampenikol atau bisa diberikan juga larutan cuprisulfat. Ketiga, injeksi intravena preparat sulfamidin juga disinyalir efektif terhadap PMK. 4. Selama dilakukan pengobatan, hewan yang terserang penyakit harus dipisahkan dari hewan yang sehat, atau di kandang karantina terpisah dari kandang hewan yang sehat. 5. Hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan pada lokasi yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan serta diberi pakan cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Dan yang terakhir, pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan cuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu, terapi dilakukan seminggu sekali dengan cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Nah teman-teman, segitu dulu ya informasi mengenai PMK dari Hima Petri. Kami menerima masukan dan saran dari teman semuanya. Tunggu informasi-informasi lainnya dari Hima Petri ya. See you next time.